Ya sesuai ini tadi aja. Nanti diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman limajdih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam ini di majelis Majelis Afandi. Allah pertemukan kita dalam rangka belajar bersama. Semoga Allah jadikan majelis ini sebagai majelis yang barokah. Kalau kemarin Pak Ridwan tanya ke saya kira-kira temanya apa, lalu saya kasih tema kaidah ibadah bagi wanita. Tapi diganti sama panitia menjadi istri yang menyenangkan. Baru saja saya dapat koreksi jadi istri yang menenangkan. Jadi yang benar yang mana ini? Dua-duanya boleh. Nah, sekarang ibu-ibu kan di sini kajiannya khusus. Suaminya ada di mana? Nunggu di luar. Bapak ikut nganter ya. Beberapa yang ikut nganter bisa masuk. Suami Anda tenang nggak ketika Anda di sini? Nggak tenang, nah, berarti nggak boleh. Ini kondisi kita seperti ini, kalau suaminya nggak tenang berarti jangan lama-lama ya. Cukup 10 menit karena sudah ditunggu oleh suaminya. Barangkali kalau suaminya mau diajak masuk boleh, nanti bisa di depan karena masih ada space kosong untuk bapak-bapak. Baik, insya Allah mudah-mudahan nanti pembahasan kita memberi motivasi terutama bagi para muslimah sekalian bagaimana untuk bisa menjadi istri yang ideal. Kita jelaskan terlebih dahulu mengenai hierarki kehidupan. Hierarki kehidupan. Hierarki kehidupan itu maksudnya Allah ciptakan manusia dalam keadaan bertingkat keutamaannya dan sekaligus bertingkat posisinya. Terkadang Allah perintahkan sebagian makhluk untuk mentaati makhluk yang lain. Bukan karena dalam rangka menguntungkan makhluk yang ditaati, tapi agar terjadi keseimbangan interaksi kehidupan. Kita ulang ya. Terkadang sebagian manusia diperintahkan oleh Allah untuk mentaati manusia yang lain. Bukan karena menguntungkan yang ditaati, tapi agar apa tadi? Agar terjadi keseimbangan interaksi kehidupan. Sebagai contoh, anak diperintahkan untuk taat kepada orang tua. Rakyat diperintahkan untuk taat kepada pemerintah. Apa dalilnya? Mengenai orang tua banyak sekali. Misalnya firman Allah Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya dan kau berbuat ihsan, berbuat taat, berbakti kepada orang tuamu. Tentang ketaatan rakyat kepada pemerintah, Allah perintahkan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, serta taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Demikian pula istri diperintahkan untuk taat kepada suami. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan definisi wanita solehah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Para lelaki, yaitu para suami, adalah pemimpin bagi wanita.
Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, disebabkan kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian makhluk dibandingkan yang lain. Jadi yang dimaksud di sini adalah para suami diberi oleh Allah kelebihan sebagaimana lelaki pada umumnya melebihi para wanita. Secara kekuatan fisik lelaki lebih kuat. Kemudian secara mental lelaki lebih kuat. Coba Bapak, lelaki sama wanita mentalnya lebih kuat mana Pak? Laki-laki ya. Makanya kalau ditanya, mana yang lebih sedih? Istri ditinggal suami atau suami ditinggal istri? Ya. Mana yang lebih sedih? Istri ditinggal mati suami atau suami ditinggal mati istri? Istri ditinggal mati suami. Kalau suami ditinggal mati istrinya? Sedih atau tidak? Sedih atau bahagia? Coba Ustadz saya tanya, Masya Allah. Kalau istri Ustadz mati duluan, Ustadz sedih atau bahagia? Secara hati sedih, secara lisan bahagia. Baik. Karena kekuatan mentalnya beda. Ini putus nyambung. Tidak terlalu dekat. Jadi kalau diam itu mati saat. Nah, nanti kalau aktif jadi putus nyambung. Kalau ini beda. Ini. Bismillah. Baik. Baik. Dari sinilah kita bisa melihat karena kekuatannya beda, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan lelaki sebagai pemimpin wanita. Sebagai konsekuensinya, istri dapat perintah untuk taat kepada suaminya. Ada sebagian ibu-ibu yang kadang nggak terima. Kenapa sih Pak wanita harus selalu berada di bawah? Kenapa dia harus taat kepada suaminya? Ya sudah, berarti besok ibu tidurnya di lantai 2. Suaminya suruh di lantai 1. Bukan karena masalah menguntungkan siapa. Tapi yang namanya kehidupan harus ada yang memimpin dan harus ada yang dipimpin. Kalau semua manusia itu semuanya standar sama, hidup ini tidak akan bisa bergerak dengan normal. Maka ada sebagian di antara makhluk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada makhluk yang lain. Salah satunya adalah istri diperintahkan taat kepada suami. Makanya kalau seorang wanita taat kepada suaminya, itu statusnya apa? Ibadah kepada Allah. Kenapa statusnya ibadah kepada Allah? Sebagaimana anak taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, hakikatnya ibadah kepada Allah. Sebab Allah yang perintah. Ketika rakyat taat kepada aturan pemerintah, hakikatnya dia beribadah kepada Allah. Karena itu perintah dalam Al-Quran. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka jangan sampai ibu-ibu punya bayangan. Kok enak jadi suami? Kok enak jadi lelaki? Bukan masalah enak dan tidak enak. Masing-masing punya tanggung jawab dan ibadah sendiri-sendiri. Sehingga ketika seorang wanita dia taat kepada suaminya, di posisi itu dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, kondisi wanita di keluarga, dia mengalami perpindahan tanggung jawab. Kita ulang ya. Kondisi wanita dalam keluarga, mereka mengalami perpindahan tanggung jawab. Pada waktu wanita ini belum menikah, status dia sebagai anak, maka tanggung jawab dia kembali kepada kedua orang tuanya. Kembali ke bapaknya, kembali kepada orang tuanya ketika dia belum menikah. Begitu dia sudah menikah, maka terjadilah perpindahan tanggung jawab dari orang tua ke suami. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika seorang wali, baik bapak maupun paman atau kakek atau saudara laki-laki sudah menyatakan di depan calon
suaminya, ketika seorang lelaki sudah menyatakan di depan calon suami wanita yang menjadi orang yang diwalikannya, angkah tuka wa zawwajtuka, aku nikahkan kamu dengan putriku atau dengan saudariku atau dengan keponakanku atau dengan siapapun yang ada di bawahnya. Itu sama dengan dia sudah serahkan tanggung jawab. Makanya dalam hal ini orang tua perlu menyadari, ketika Anda sudah menikahkan putri Anda, sama dengan Anda mengalihkan tanggung jawab. Sekarang putriku sudah menjadi tanggung jawab lelaki suaminya. Sekarang saudariku sudah menjadi tanggung jawab lelaki yang jadi suaminya, dan demikian seterusnya. Makanya posisi suami lebih berhak dibandingkan orang tua. Kenapa? Karena sudah dialihkan. Sebelum dia dialihkan, maka posisi orang tua yang lebih berhak. Begitu orang tua sudah mengalihkan, maka posisi suami lebih berhak. Karena itu ada satu pengalaman ya, yang ini terjadi pada keluarga Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi SAW. Jadi kalau bapak misalnya, saya ingin mencari contoh mertua yang ideal itu kayak apa sih? Coba kita lihat peristiwa yang pernah dialami oleh Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Satu ketika Nabi SAW datang ke rumah Fatimah. Dalam posisi Fatimah ketika itu sendirian. Ali bin Abi Thalib tidak ada. Maka Nabi SAW tanya, Aina ibnu ammik? Di mana putra dari pamanmu? Di mana suamimu? Kata Fatimah, ya Rasulullah, qad ghadabani falam yakil indi. Tadi dia sempat emosi sama aku, kemudian berantem, lalu dia tidak tidur siang di sini. Masya Allah, ini keluarga wanita ahlul jannah dengan lelaki ahlul jannah, tapi ketika di dunia sempat berantem. Makanya kalau mau nyari keluarga nggak pernah punya masalah, nggak pernah berantem, itu nggak ada di muka bumi. Sehingga Bapak Ibu pernah berantem nggak? Pernah? Sering? Oh sering, Masya Allah. Ini karena Cikampek suhunya panas ya. Baik. Fatimah dan Ali waktu itu sempat berantem radhiyallahu anhuma. Lalu Ali keluar. Nabi SAW kemudian keluar dari rumah Fatimah, terus beliau minta kepada para sahabat, carikan di mana Ali. Akhirnya mereka nyari, ketemu Ali berada di masjid. Ya Rasulullah, innahu fi masjid raqid. Ya Rasulullah, beliau sedang tidur di masjid. Nabi SAW kemudian datang ke masjid, membangunkan Ali bin Abi Thalib sambil membersihkan debu yang nempel di pundaknya. Kum ya Aba Turab, ayo bangun wahai Abu Turab. Abu Turab ini kunyahnya siapa? Ali dari pemberian Nabi SAW. Ayo bangun wahai Abu Turab. Begitu Ali bin Abi Thalib bangun, pulang, masalah selesai. Nah, di sini ada satu pelajaran, Pak. Rasulullah SAW ketika melihat anaknya sedang punya masalah dengan suaminya, beliau itu tidak kepo. Nggak tanya, kamu punya masalah apa? Coba kamu cerita sama bapak. Barangkali bapak bisa ngasih solusi. Nabi SAW tidak kepo seperti itu. Sehingga beliau tidak tanya sama Fatimah. Padahal beliau seorang nabi yang mungkin saja bisa memberikan solusi. Mungkin saja bisa memberikan penjelasan bagaimana cara yang tepat. Tapi Nabi SAW tidak melakukan itu. Seperti inilah seorang mertua yang ideal. Demikian pula ketika beliau mendatangi Ali, Nabi SAW tidak tanya sama Ali, kamu kok berantem sama putriku, kamu ada masalah apa? Coba kamu cerita sama aku, mungkin saya bisa menengani masalahmu. Beliau tidak demikian. Itu beda dengan orang Cikampek, Pak ya. Mungkin kalau wali zaman sekarang kan terus kepo, pengen tahu, apalagi mohon maaf yang namanya ibu ketika sudah melepas putrinya, kalau putrinya punya masalah, ikut stres nggak Pak? Ikut stres. Ibu-ibu juga ikut stres. Ya. Ikut stres. Masya Allah. Sampun kagungan mantu pinten? Baik. Jadi di posisi ini terkadang
orang tua ikut sedih misalnya. Coba kamu cerita sama ibu, ada apa masalahmu? Terus cerita putrinya. Saat putrinya cerita, dia curhat. Ibunya langsung komentar, Masya Allah ya, berat sekali masalahmu ya. Anaknya merasa ada pembela. Akhirnya dia makin berani kepada suaminya. Kenapa? Dibela sama ibunya. Masalah makin melebar, masalah makin kuat. Dia cerita lagi ke ibunya dengan versi yang baru lagi. Masya Allah, andai kan aku jadi kamu, mungkin aku udah gak kuat. Masya Allah. Ini makin kuat lagi. Oh, berarti ibu saja gak kuat, apalagi aku. Akhirnya makin berani dia, makin melunjak. Gara-gara apa? Pengaruh dari perkataan ibunya. Ada cerita ketiga yang berbeda lagi. Terus ibunya bilang, ya sudah kalau begitu kamu gak usah balik, tidur saja di sini. Lama-lama akhirnya pisah. Gara-gara siapa? Corongnya setan. Itulah ibunya. Iblis merasa bangga ketika ada suami istri yang pisah. Dan bisa jadi sebabnya adalah orang tua yang belum bisa jadi mertua. Makanya kalau Anda sudah melepaskan putrinya atau melepaskan anak laki-lakinya untuk menikah, berarti perlu menyadari saya sudah siap untuk memindahkan tanggung jawab putri saya kepada lelaki yang jadi suaminya. Sudah, serahkan kepada mereka. Kalau punya masalah, biarkan mereka. Mereka sudah dewasa. Anda jangan ikut terlibat kalau tidak diundang. Sehingga ketika putri Anda, anak Anda, mereka bisa menyelesaikan sendiri, biarkan mereka selesaikan sendiri. Dan demikian pula bagi para keluarga, ya. Jangan gampang membocorkan masalah keluarga keluar. Kalau bisa diselesaikan secara internal di dalam, itu yang terbaik. Makanya Nabi SAW memberikan satu saran, tertulis ya. Nabi SAW berpesan, wala tahjur illa fil bait. Sudah ditulis? Wala tahjur illa fil bait. Jangan memboikot istrimu atau pasanganmu kecuali di rumah. Salah satu di antara makna jangan kau boikot pasanganmu kecuali di rumah adalah jangan sampai kalau kau punya masalah keluarga bocor sampai keluar. Kadang yang paling parah diceritakan di medsos. Sehingga temannya dicurhatin, ini dicurhatin, dan seterusnya. Apa yang akan Anda lakukan ketika ada teman Anda curhat tentang suaminya? Apa yang akan Anda lakukan? Ya? Yang sabar, tenang saja, insya Allah ada gantinya. Makin parah ini. Jadi terkadang teman ini juga bisa menjadi pembisik yang jahat. Memang dia tidak langsung ngomong, wah suamimu jahat, suamimu jelek. Memang dia nggak ngomong kayak gitu. Tapi pakai bahasa yang berbeda. Model kayak tadi. Wah andai kan aku jadi kamu, rasanya aku nggak sanggup lagi untuk bersama suami seperti itu. Kan seperti dia ada pendorong ya. Ada pembantu, ada pembela sehingga dia merasa berarti aku di posisi yang benar. Ada satu kejadian yang kayak gitu sampai suaminya itu menyampaikan ke saya, ini loh Pak Ustadz screenshot teman-temannya ini Pak. Dia cerita ke teman-temannya terus temannya balas kayak gitu. Mah berat sekali masalahmu ya. Andai kan aku jadi kamu mungkin aku nggak kuat. Temannya itu masih gadis. Nah, dia nggak punya pengalaman bagaimana berinteraksi dengan suami. Wong dia belum menikah. Tapi karena faktor seperti inilah akhirnya si wanita itu makin berani. Akhirnya apa? Para pembisik-pembisik yang jahat tadi membuat si wanita ini makin gak karuan, gak bisa diatur oleh suaminya sampai terjadilah perceraian. Karena wanita ini gugat cerai di pengadilan. Dengan aneka cerita-cerita dusta dan terkadang gak benar, dia playing victim seolah-olah dia di posisi sebagai korban, padahal sebenarnya dialah model wanita yang tidak taat kepada suaminya. Makanya di sini
Perlu disadari ya, kalau Anda mendapatkan curhat dari orang lain berkaitan dengan masalah keluarganya, jangan ditelan 100%. Dan bila perlu nggak usah ngasih komentar. Ya, kalau ngasih komentar, sabar. Belum tentu komentar Anda itu bagus bagi dia. Oh, dia bilang saya sabar ya, berarti ini ujian bagi saya. Berarti memang suami saya yang salah. Itu pembelaan yang bahaya. Kalau kamu nggak tahu, sebaiknya kamu diam. Mungkin bisa diganti tema yang lain. Mungkin bisa diganti materi obrolan yang lain. Sehingga misalnya diajak ngobrol tentang suaminya, alihkan. Tadi siang ada kajian ini, ada kajian itu. Lebih produktif. Baik. Sehingga disinilah status seorang wanita ketika dia sudah menjadi istri, maka tanggung jawabnya yang paling tinggi berpindah ke suami. Allah jadikan suami sebagai, sehingga para suami ini yang lebih berhak. Dia memiliki banyak posisi. Kita menjadi istri. Di saat yang sama, ibu. Kalau dia kerja, berarti dia jadi karyawan. Maka satu orang bisa menjadi banyak posisi, tergantung dari kondisinya. Orang tua, dia punya atasan di tempat kerja, maka wanita ini punya 4 status. Sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai karyawan. Semakin banyak statusnya, ketua PKK, maka dia punya status jadi pemimpin ibu-ibu di lingkungannya. Terus apa lagi? Ketua majelis taklim, jadi pemimpin bagi teman-temannya di majelis taklim. Makin banyak, makin berat beban. Makanya kalau sekiranya Anda sudah merasa terlalu sibuk dengan anak, terlalu sibuk dengan suami, sebaiknya jangan nambahi beban. Oleh karena itulah, setiap wanita yang mendapatkan tanggung jawab tertentu, dia akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah untuk dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Nabi SAW pernah mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Lalu kata Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhu wa hiya mas'ulatun anhum. Wanita adalah pemimpin untuk rumah suaminya, berikut anak-anaknya dan seluruh isi yang ada di dalam rumah, dan nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah berkaitan dengan apa yang dia pimpin. Sehingga mohon diperhatikan ibu-ibu ya. Anda ketika memimpin anak wajib menjaga prinsip keadilan. Karena pemimpin yang adil itu wajib. Ada enggak ibu yang enggak adil sama anak? Dia pro banget sama anak laki-laki. Tapi sama anak perempuan terkadang disepelekan. Dia terlalu sayang dengan anak yang terakhir, anak ragil. Sama anak yang paling besar terkadang disia-siakan. Ada kasus kayak gitu? Nah, ini bahaya. Karena tidak adil kepada siapapun, hukumnya melanggar aturan Allah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah perintahkan kalian untuk bersikap adil. Karena itu dulu para ulama salaf, mereka menjaga sikap adil itu sampai dalam masalah mencium anak. Sehingga satu dicium, yang lain dicium. Dan ketika dia menampakkan rasa sayang kepada salah satu anak, maka dia akan tampakkan rasa sayang kepada anak-anak yang lain. Bisa nggak seperti itu? Berat ya Pak Ustadz. Karena terkadang kan kita senang kepada salah satu anak. Misalnya kepada yang lebih cakep, lebih disenangi daripada anak yang kurang
cakep. Dengan anak yang glowing lebih disenangi daripada anak yang maghrib misalnya. Loh kan sinarnya beda ya. Baik. Ada nggak kayak gitu? Mungkin. Terus gimana? Bahaya. Saat Anda menampakkan keberpihakan kepada salah satu anak, sampai membuat anak yang lain merasa kecewa. Wah gini, anak mbokne iki yang paling disenangi mbokne. Ini anak yang paling dicintai sama ibunya. Akhirnya yang lain terasa dipinggirkan. Atau ada salah satu anak yang merasa dia dikucilkan oleh orang tuanya sendiri. Ini bahaya. Orang tua tidak adil nanti bisa dituntut di hari kiamat. Karena itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Ada seorang lelaki namanya Bashir. Bashir ini punya anak namanya Nu'man. Satu ketika Bashir memberikan hibah kepada Nu'man. Tapi anak yang lain gak dikasih. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW untuk minta restu. Kemudian Nabi SAW tanya, apakah kamu punya anak yang lain selain Nu'man? Naam, ada. Iya ya Rasulullah. Apakah kamu memberikan hibah yang sama sebagaimana yang kau berikan kepada Nu'man? Jawab Bashir, tidak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Inni la ushhidu ala jaurin. Aku tidak mau memberi restu untuk tindakan kezoliman. Sehingga posisi orang tua yang dia tidak adil kepada anaknya dalam masalah hibah tadi ya, sebagian dikasih, sebagian tidak dikasih, disebut oleh Nabi SAW sebagai apa? Kezoliman. Itu sebagai tindakan kezoliman. Sehingga misalnya Anda punya warisan dari orang tua Anda, lalu mau dikasihkan ke anak Anda. Sebagian dikasih, sebagian tidak dikasih, ini zalim. Dan Nabi SAW tidak merestui tindakan kezaliman seperti ini. Dalam riwayat yang lain dikatakan, Ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersikaplah adil di antara anak-anak kalian. Ya. Sehingga seorang ibu, seorang wanita, dia harus bisa memposisikan diri. Saya sebagai pemimpin bagi anak saya. Ketika Anda tidak adil kepada anak, maka Anda punya tanggung jawab nanti bisa dituntut di yaumil qiyamah. Dan terkadang banyak ibu-ibu yang kurang perhatian dalam masalah ini. Baik. Selanjutnya. Yang terakhir. Sudah ada peringatan ya. Kajian ini harus bubar. Saat wanita menjadi istri, dia memiliki kewajiban untuk taat kepada suaminya. Seperti apa Pak tingkat kewajiban istri kepada suami itu Pak? Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Nabi SAW pernah mengatakan, Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ghairillah. Andaikan aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia yang lain, la amartun nisa ayyasjuda ila zaujiha. Aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Saking besarnya hak istrinya. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad SAW tidak harus sujud kepada suami. Tapi Anda wajib memberikan hak suami. Didatangi oleh seorang wanita. Beliau tanya, kamu sudah nikah belum? Wanita ini mengatakan, na'am. Lalu Nabi SAW tanya, jawab wanita ini, ma'aluhu illa ma'ajistu an. Kecuali dalam posisi ketika aku nggak sanggup. Lalu apa kata Nabi SAW? Fanduri aina anti minhu. Perhatikanlah di mana posisimu di hati suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suamimu adalah pintu surga dan nerakamu. Jadi puncak
wanita untuk bisa disebut wanita salihah ketika dia bisa mengambil ridhonya suami. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang definisi wanita salihah. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita salihah adalah wanita yang qanitat, yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta suaminya. Hafizatun, yang dia bisa menjaga apa yang wajib untuk dijaga, lil ghaibi, ketika suaminya tidak ada. Sehingga jangan sampai begini, pada saat suaminya ada, Masya Allah, dia tampakkan seperti wanita soleha. Begitu suaminya nggak ada, kesempatan ini. Akhirnya duit suami sering hilang. Dia belanja nggak pernah bilang. Kemudian dia suka arisan tapi ngemplang. Wah, ini bahaya. Karena itu, Anda kalau nyuci celana suami, apa yang Anda lakukan? Apa? Nyari saku. Buat apa nyari saku? Di screening dulu gitu kan. Nemu uang 20.000, 30.000. Lapor enggak? Lapor Pak Ustadz, lapor. Begitu nemu 100.000, diem saja. Itu duit siapa? Ya itu duit suaminya. Terus gimana kalau nemu kayak gitu Pak? Kembalikan. Sebagai tanggung jawab, memang suamimu tidak lihat, tapi Anda serahkan apa yang bukan hak Anda. Sehingga jangan sampai tiba-tiba, paket. Ini siapa yang belanja Pak? Loh, ini atas nama istri Bapak. Saya nggak pernah nyuruh. Pakai duit siapa ini? Pernah nggak kayak gitu? Hah? Pernah? Tobat ya. Kalau uang pribadi Pak Ustadz, silahkan. Tapi ketika Anda menggunakan harta milik suami, wajib izin. Ini sebagai tanggung jawab yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dia menjaga ketika suaminya tidak ada. Apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk dijaga. Terutama harta dan anak. Oleh karena itu dalam hal ini, saat Anda menjadi seorang istri, tanggung jawab seperti ini statusnya adalah ibadah. Tapi berat ya Pak Ustadz kayak gitu Pak. Kenapa berat? Saya merasa kok seperti ini terlalu menguntungkan suami. Anda jangan berpikir seperti itu. Yang Anda lakukan itu taat kepada suami adalah ibadah kepada Allah. Sebab Allah yang perintah. Kalau berat, it's your challenge. Itu jadi tantangan hidupmu. Sejauh mana kau bisa menjadi wanita salehah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan nasihat yang sedikit ini nanti bisa memberi motivasi bagi ibu-ibu sekalian untuk menjadi para Khadijah yang baru. Ya. Walaupun cuma 3 hari. Setelah itu balik lagi. Kayak Juminten, Pak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadhal. Ini ada banyak pertanyaan Ustaz. Dan sepertinya kita tidak ajak semuanya, dan juga seperti yang soalannya ini macam-macam. Antum jangan baca yang curhat. Iya. Insya Allah ini ada beberapa topik dan semuanya ada kesamaan ya. Ada Pertanyaan kesamaan. yang pertama, ini bagaimana sikap istri ketika menghadapi suami yang akhlaknya kurang baik, pelaku maksiat dan terkadang suka main KDRT Ustaz. Main? KDRT. Cuman mainan aja. Jadi nggak serius. Baik, gitu. Baik. Memang terkadang ada sebagian di antara wanita yang dia memiliki pasangan yang sangat tidak nyaman bagi hidupnya. Dan itu ujian bagi dia. Sebagaimana ada pula wanita yang dia memiliki pasangan yang menyenangkan, tapi ujiannya ujian dari sisi yang lain. Misalnya dia diuji oleh Allah dengan sakit,
atau diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Ya. Anda pilih mana? Suami kaya tapi galak, atau suami miskin tapi baik hati? Hah? Saya baik, Ustaz. Yang mana? Gak ada pilihan itu. Hah? Anda pilih mana? Suami yang miskin tapi baik hati, atau suami yang kaya tapi galak? Pilih atau? Baik. Sehingga masing-masing diuji oleh Allah. Kadang ada yang diberi suami yang baik hati, tapi sakit-sakitan. Hah? Ada kayak gitu? Kan ada. Suami saya baik hati, tapi suami saya sakit-sakitan. Bolak-balik keluar masuk rumah sakit, sehingga istrinya harus sering nungguin di rumah sakit. Ada suami yang galak, tapi dia mencukupi kebutuhan istrinya, semua nafkah dipenuhi, fasilitas dipenuhi. Masing-masing orang diberi oleh Allah ujian yang beragam. Oleh karena itulah Anda bisa mengaca bagaimana kondisi orang-orang soleh masa silam. Ujian ini tidak selamanya. Ujian ini ada ujungnya. Itulah kata kunci. Sebab dunia itu tempat ujian, sedangkan akhirat tempat balasan. Ujian cuman sementara, sementara balasannya abadi. Tadi sudah kita sampaikan di kajian waktu di masjid ya. Baik. Ada wanita yang beliau diuji oleh Allah sampai dibunuh oleh suaminya. Dan Allah puji wanita ini dalam Al-Quran. Siapa namanya? Asia, istrinya Fir'aun. Sehingga Asia ini menjadi salah satu di antara potret wanita salehah. Sampai Allah jadikan permisalan. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah membuat permisalan tentang orang yang beriman itu seperti istrinya Fir'aun. Bagaimana Pak posisi istrinya Fir'aun ini? Dia ini permaisuri, punya kuasa sepanjang jadi permaisuri, punya fasilitas mewah karena beliau istri raja. Tapi ketika dia beriman kepada Musa, ada dua pilihan. Tetap jadi permaisuri, tapi harus kufur kepada Musa, meninggalkan agama Islam. Atau pilihan yang kedua, bertahan mengikuti ajaran Musa, tapi beliau harus menghadapi hukuman. Wanita ini pilih yang kedua, sehingga gak bisa menikmati kerajaan, bahkan dihukum oleh kerajaan, sampai beliau dibunuh. Maka di posisi ketika beliau sudah kehilangan kesempatan untuk bisa menikmati kerajaan, beliau minta kerajaan di akhirat. Idh qalat Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ketika beliau mengatakan, ya Allah, berikanlah aku istana di surga. Lama sekali. Langsung aja, nanti dia berhenti sendiri. Ya Allah, berikanlah aku istana di surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan kaumnya. Sehingga kenapa beliau berdoa seperti itu? Karena beliau kehilangan sesuatu yang saat itu beliau miliki. Kehilangan istana, beliau harus dilengsarkan dari status sebagai permaisuri, bahkan dibunuh. Demikian pula yang dialami oleh Hajar radhiyallahu anha. Siapa Hajar? Istrinya Ibrahim. Kebayang bersama bayi yang masih merah, ditinggal sendirian di tengah jangankan hewan, tanaman aja nggak ada. Berteduh di puing-puing Ka'bah, karena Ka'bah ketika itu runtuh. Di posisi timur, beliau berada di sebelah barat, puing-puing. Tidak ada alas apapun selain kain yang beliau bawa dan bekal terbatas. Akhirnya habis
ASI-nya nggak keluar. Berapa lama wanita menyusui tidak makan sampai ASI tidak keluar. Seperti itulah yang dirasakan oleh Hajar. Hingga Ismail nangis dan beliau merasa kehausan dan lapar sampai ditinggal pergi oleh ibunya. Kenapa ditinggal pergi? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan karena Hajar nggak pingin melihat anaknya mati di depan matanya. Hajar itu nggak kuat anaknya mati di depan matanya, maka beliau pergi. Naik ke Bukit Sofa, turun, naik lagi ke Marwah. Berapa kali? Jadilah amal sa'i yang diikuti oleh jutaan manusia sedunia dan Hajar dapat pahala. Ada yang seperti itu keadaannya. Ada yang seperti Ibunda Khadijah radhiyallahu anha yang diuji di awal-awal dakwah Nabi SAW. Apa yang bisa Anda rasakan kalau suami Anda dicaci maki oleh tetangga? Istri ikut sakit hati enggak? Kurang lebih seperti itulah suasana yang dialami oleh Khadijah. Beliau sakit hati ketika suaminya dicaci maki oleh orang musyrikin, diteror sama orang musyrik. Nah, masing-masing punya ujian yang beragam. Anda mungkin diuji dengan seperti itu, dan dengan ujian ini kalau Anda sabar naik tingkatan. Nanti statusnya jadi naik tingkatan. Maka hadapi sebuah hal yang tidak nyaman sebagai ujian untuk naik tingkatan, bukan ujung dari kehidupan. Wallahu a'lam. Ini yang terakhir mungkin Ustadz ya, berkaitan dengan masalah fikih. Mungkin Ustadz nanti bisa memberikan solusi. Apabila istri sudah berkeyakinan suami sudah talak 3, tapi pengadilan agama hasil akta cerai baru talak 2, kemudian suami istri tersebut rujuk, apakah berdosa dan apa yang harus dilakukan suami istri tersebut? Baik. Memang dalam posisi ini para ulama menyampaikan kalau suami itu mau menceraikan istrinya, ceraikan di depan pengadilan, bukan asal-asalan. Makanya misalnya pas lagi cerai itu tahan dulu. Sehingga kalau suami Anda lagi emosi, jangan ngomong cerai, nanti dulu di keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Al-Ajlan tahun 2010, lalu ketemu lagi di tahun 2012, dan beliau meninggal ya sekitar tahun 2000. Ceraikan istrinya, dia ceraikan di depan pengadilan, sehingga status jadi saksi. Status pengadilan di sini sekaligus jadi saksi. Nah, selanjutnya dalam peristiwa perceraian di rumah lalu diceritakan ke pengadilan di depan hakim. Disinilah hakim nanti akan beristihad. Hakim beristihad untuk memutuskan ini cerai 1, 2 atau 3. Terus gimana Pak? Terjadilah perbedaan pendapat. Karena tadi kan disebutkan istri meyakini cerai 3, suami mungkin meyakini cerai 2. Terjadi perbedaan pendapat. Terus yang dipakai yang mana Pak? Apa yang menjadi keputusan hakim? Yarfa'ul khilaf. Hukmul hakim yarfa'u al-khilaf. Keputusan hakim ini yang menghilangkan khilaf, yang menghilangkan perbedaan. Sehingga ketika terjadi perbedaan seperti ini, kok hakim menilai ini baru cerai 2, maka silahkan diikuti sesuai keputusan hakim. Sehingga setelah ini masih rujuk boleh enggak? Ya turunannya boleh rujuk. Pak, misalnya yang benar cerai 3 gimana Pak? Kalaupun misalnya yang benar cerai 3, tanggung jawab yang salah seperti ini tanggung jawabnya hakim. Jika dia sengaja salah, bahaya. Tapi kalau dia sudah beristihad dengan maksimal, kok keliru, tidak ada yang dosa. Dan hakim dalam hal ini lebih punya kuasa berkaitan dengan memutuskan apakah ini cerai 2 ataukah cerai 3. Wallahu alam, itu yang kami pahami. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup Ustaz, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma.
Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada apa? Ada 3 hadiah. Hah? 3 hadiah untuk Jamaah pertanyaan. oh, bukan untuk saya. Oh, macam. Baik, ini isinya buku tafsir salatnya. Udah punya buku ini belum? Belum. Baik. Pertanyaannya, siapa di antara ibu-ibu yang paling sering diutangi suaminya? Ibu. Ada 1 ya. Ada lagi berapa, Bu? 2. Baik. Karena ada 3. Ada 3. Baik. Berarti harus nilainya nanti yang menentukan. Ya. Mohon maaf ya. Berapa? Biaya anak sekolah, utang ke istri. Berapa totalnya? Nalangin, baik. Istilahnya bukan utang tapi nalangin ya. Nah, berapa dana talangannya? Puluhan, di rentang berapa? Antara 3. Baik. Ibu berapa? Pinjam emas tuh termasuk utang. Berapa? 4 gram. Oh, lebih banyak. Ibu berapa? Biaya tiap hari. Berarti ratusan. Lebih banyak ya? Baik. Ke beliau lebih banyak. Semoga tetap istiqomah. Istiqomah menjadi muslimah yang baik. Masya Allah. Baik, hadiah berikutnya masih sama, buku tafsir salat. Pertanyaannya, mengapa wanita harus taat kepada suaminya? Nah. Ya, silakan Ustaz nunjuk yang satu atau dua. Ini tadi duluan yang sini, silakan. Karena itu perintah Allah dan itu masuk ibadah. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Pokoknya ada ya, pokoknya ada. Ustadz cari sendiri di Quran. Baik. Yang terakhir, gimana ya? Di antara Anda yang nggak pernah berantem dengan suaminya. Ada? 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 Baik. Yang angkat tangan tadi. Masya Allah. Nggak pernah? Masya Allah. Baik. Semoga nggak pernah berantem karena nikahnya baru kemarin. Oh enggak. Udah lama nikah. Baik. Usia berapa, Bu? Karena nggak punya. Beda, Hah? Dianulir jangan. Gimana? Dianulir. Dianulir. Bagaimana? Oh. Kerjakan saja. Karena nggak punya. Ya sudah, silakan dibawa saja. Sudah terlanjur dipegang kan? Baik. Oke. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi semuanya.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.